Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 535. Monica dan Diana yang sedang dihukum kerja. Tiba-tiba terkaget mereka melihat cowok yang dipanggil Tuan Muda berada di tempat ini. Monica pun langsung jantungan. Diana pun sama, begitu pula dengan Ibu Retno, serta juga staf lainnya yang kemarin tak suka dan membenci Kenshin. Kini semuanya menjadi melongo dibuatnya. Terherannya luar biasa, karena laki-laki itu dihormati, dipanggil Tuan Muda oleh orang yang lebih tinggi jabatannya. Dan Pak Chandra berkata, "Tuan Muda, maafkan saya kalau ada kesalahan di perusahaan ini, karena saya tak terlalu memperhatikan, sebab kesibukan kerja di tempat utama membuat lupa tak memeriksa akan perusahaan ini, apalagi ada 5 perusahaan lainnya yang harus saya tangani. Jadi saya memilih orang untuk jadi pimpinannya." Terlihat juga di situ Pak Targa dan staf kantornya. Mereka menghormati Pak Chandra selaku bos tertingginya. Pak Chandra lalu bilang, "Oh ya semuanya, perkenalkan beliau ini Tuan Muda kita. Kalian mungkin belum mengenalnya, karena kalian hanya bertanggung jawab pada saya. Dan ini Tuan Putri Kaori, istrinya." Terlihat Kaori di sampingnya Kenshin. Monica dan Diana pun melihat Kaori, wanita cantik yang naik Lamborghini. Terlihat nampak hamil. Mereka pun baru tahu, cowok ini sudah punya istri. Monica dan Diana pun jadi malu sekali. Ditutup wajahnya dengan tangannya, agar keberadaannya tak dilihat, tak dikenal oleh Kenshin. Mereka seakan ingin pingsan. Apa yang disombongkan kemarin ternyata salah besar. Rupa-rupanya, perusahaan ini miliknya juga. Monica dan Diana tak bisa menahan malunya. Sampai-sampai bergetar tubuhnya. Serasa tak kuat menahan kaki. Begitu pula dengan Ibu Retno dan lainnya. Semua merunduk tak berani melihat Kenshin. Kenshin yang berdiri di depan. Di sampingnya ada Kaori. Akhirnya mengetahui juga, melihat beberapa orang yang dikenalnya. Kenshin pun bertanya, "Oh ya, bukannya Mbak ini yang bernama Monica? Dan Mbak di sebelahnya bernama Mbak Diana? Ibu ini juga ada di sini. Mengapa semuanya dihukum seperti ini? Bukankah kalian baru masuk kerja? Kok bisa menjalani hukuman seperti ini?" Monica yang disapa seperti itu kaget-kaget dirinya, tersentak sekali hatinya. Rasa malunya tak bisa ditutupi. Karena kemarin bilang ke cowok itu, kalau dirinya merasa nyaman dan senang masuk kerja langsung dapat jabatan. Pakai membanggakan pula. Pemimpin perusahaan ini berpengalaman, malah sekarang dilihat seperti ini. Dan Monica yang ditanya, dirinya tak bisa menghindar. Monica pun menjawabnya, dengan berkata terus terang, Maafkan saya Mas sebelumnya. Kemarin sudah berbuat tak sopan ke Masnya. Dan ini kita terkena hukuman, karena dibilang tak mencapai target kerja. Padahal kita baru masuk belum sebulan. Tapi sudah dihukum begini. Meski yang salah pegawai sebelumnya, tetap saja kita diminta bertanggung jawab. Dan selama 3 hari, saya serasa ditekan sekali menjalani hukuman seperti ini. Monica bercerita agak menangis. Kenshin lalu bertanya, "Kok mbaknya nggak keluar kerja saja? Atau protes melawan? Tapi kok mau menjalani hukuman kayak begitu? Padahal kemarin mbaknya dan semuanya saya lihat tak mau kerja susah. Ini malah menerimanya." Monica menjawabnya, "Oh itu Mas sebabnya. Kita semua punya jaminan surat penting. Surat tanah dan rumah yang ditahan perusahaan ini. Kalau kita keluar kerja dan tak menjalani hukuman itu, rumah kita akan disita." Kenshin pun bicara, "Pak Chandra, apa Pak Chandra memerintahkan begitu?" Pak Chandra pun menjawabnya, "Tentu saya tak berani Tuan Muda." Pak Chandra pun nampak marah. Kemudian beliau berkata ke wakil pimpinan perusahaan ini, serta semua staf kantornya, "Kalian ini sudah keterlaluan sekali. Mempermalukan saya dengan begini.
Memangnya siapa yang membuat kebijakan seperti ini? Saya akan berhentikan kalian semua. Dan bos perusahaan ini juga saya akan pecat. Kok bisa-bisanya berbuat seenaknya? Pak Targa dan lainnya pun ketakutan. Mereka khawatir akan dipecat. Hingga Pak Targa bilang, "Oh ini Pak Chandra, semua ini kebijakan dari Pak Susanto. Kita hanya menjalankan perintah." Kenshin lalu bilang, "Terus sekarang surat jaminannya di mana? Tolong cepat kembalikan ke mereka." Pak Chandra pun menyahut, "Apa yang kalian dengar? Tuan Muda sudah memerintahkan. Sekarang cepat ambilkan suratnya, dan bawa ke sini semua." Seketika itu juga, para staf kantor eksekutif itu masuk ke dalam. Mereka akan mengambil surat pentingnya. Tak lama kemudian, masing-masing orang keluar, dengan membawa surat jaminan itu. Kemudian diberikan ke Kenshin. Kenshin pun bilang, "Oh ya Mbak Monica, Mbak Diana, serta Ibu Retno dan lainnya. Silahkan maju ke depan. Ini surat pentingnya, saya akan kembalikan." Mendengar Kenshin yang bicara begitu, tentu saja Monica dan Diana menjadi dak-dikduk dibuatnya. Bergetar hati mereka melihat Kenshin, hanya dengan terpaku saja. Belum beranjak dari tempatnya, karena merasa syok seketika. Surat penting itu ada di depan mata, dan hanya tinggal mengambil saja. Ibu Retno dan lainnya pun sama, melihat Kenshin dengan terpukaunya. Hanya dengan sekejap perintah, surat berharga itu langsung diserahkan. Semuanya pun nampak terkejut rasanya, hingga tak berjalan juga. Masih terdiam di tempatnya, hingga Kenshin mengulang tanya, "Ini Mbak surat rumahnya, silahkan diambil saja, tak ada lagi jaminan kerja. Sekarang saya melarangnya." Dan Kenshin melanjutkan bicara, "Oh ya kalau bersedia, Mbak Monica dan semuanya, bisa kembali kerja lagi di perusahaan lama, menempati posisi yang semula, karena Pak Rahmat belum mencari penggantinya. Gimana Mbak Monica dan lainnya? Apa masih mau kerja di sana?" Kenshin bicara itu, sambil memegang surat jaminan tersebut. Saat mendengar perkataan itu, jantung Monica berdetak kencang. Seakan mau copot rasanya, ditawari kembali kerja, oleh tuan muda yang ia remehkan. Monica pun seakan tak percaya. Bebannya langsung ringan. Kesedihannya tiba-tiba hilang. Monica pun menangis bahagia. Begitu pula dengan Diana, Ibu Retno pun sama, beserta dengan lainnya. Mereka menangis juga, sungguh-sungguh tak menyangka akan ditawari kerja seperti semula. Ibarat mendapat durian runtuh, mendapat rezeki tak dikira. Monica pun tak menyia-nyiakan kesempatan. Bersama rekan lainnya, mereka langsung berjalan menghampiri Kenshin. Kemudian Monica berkata, panggilannya tiba-tiba berubah, menyebut Kenshin dengan beda. "Tuan muda saya sekarang menjadi sadar, karena baru merasakan diremehkan orang, diperlakukan sewenang-wenang. Saya jadi mengerti akan kebaikan Anda." Monica bicara sambil masih menangis, bahkan akan mencium tangannya Kenshin. Kenshin pun menghindari. Apalagi ada Kaori. Kenshin berkata, "Sudah Mbak lupakan saja. Dan jangan menilai saya berlebihan. Ini pun perusahaan milik ayahku, bukan milik saya." Kenshin bicara tak menyombongkan diri. Monica dan Diana pun makin terpukau. Ibu Retno dan lainnya pun sama. Sekarang jadi suka ke Kenshin. Ternyata tuan muda ini benar-benar baik orangnya. Mereka pun merasa ditolong, merasa dibantu sekali. Bahkan kini jadi sadar, bukan pengalaman kerja yang dibutuhkan, tapi pribadi yang baik yang bisa melindungi karyawan. Dan itu ada pada tuan muda ini. Monica dan Diana pun menjadi senang. Kenshin kemudian bicara, "Oh ya Pak Chandra, untuk pegawai yang di sini, yang sudah melanggar aturan, kebijakannya yang tak baik, jangan diberhentikan kerja, tapi diberi teguran saja. Dan untuk pimpinannya, yang tak ada di sini, Pak Chandra beri peringatan keras." Pak Chandra pun menjawabnya, "Baik tuan muda, saya akan laksanakan." Kenshin kemudian bicara ke Kaori. "Kaori kamu jadi nggak memeriksa keuangan di sini?" Kaori menjawabnya, "Nggak jadi say kalau sudah begini. Cukup aja tadi malam aku melihat di laptopku." Di saat itu Monica melihat Kaori. Baju kerjanya ada tulisan namanya.
termasuk pula jabatannya Kaori. Manajer keuangan utama, Monica pun terheran jadinya. Istrinya tuan muda ini, ternyata sama, pekerjaannya dengan dirinya. Monica pun jadi baper sendiri. Seperti ada yang aneh dengannya. Sampai akhirnya, semua masalah di situ selesai. Monica dan Diana, Ibu Retno dan lainnya, tak kerja lagi di situ. Melainkan akan balik ke perusahaan lamanya. Kenshin dan Kaori pun kembali. Kaori naik Lamborghini, sedang Kenshin mengendarai motornya, yang dipinjam dari security. Kenshin akan mengembalikannya. Semua orang pun melihatnya, termasuk Monica dan Diana. Mereka tak menyangka, orang yang mempunyai kekuatan memerintah, bahkan dihormati orang yang penting di sini. Nampak sederhana, semua pun takjub dibuatnya. Melihat tuan muda, yang rendah hati orangnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya